الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ahmad Aksan sekalian, kali ini kita akan membahas tentang hutang piutang dalam agama Islam. Hutang piutang mempunyai istilah yang lain yang disebut dengan dain. Istilah dain menurut bahasa fikih artinya memutus, bahwa akad utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa ia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Dasar hukum hutang piutang. Dasar syariat ad-dain atau qard hutang piutang adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Menurut Al-Quran ayat 245 surat Al-Baqarah, yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245. Ayat ini menganjurkan kepada orang yang berpiutang atau mukrid untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi hutang, dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi orang yang berhutang atau muqtarid, diperbolehkan berhutang untuk hal-hal yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama. Hadis Rasulullah artinya, tidak ada seorang yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpiutang atau mukrid akan diberi pahala yang berlipat ganda, di mana dalam dua kali menghutangi seperti pahala sedekah satu kali. Hukum hutang piutang. Hukum hutang piutang asal adalah mubah atau boleh. Namun hukum tersebut bisa berubah sesuai situasi dan kondisi, yaitu 1. Hukum orang yang berhutang adalah mubah, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesama manusia ketika manusia tersebut membutuhkan pertolongan. Yang nomor 2, hukum orang yang berhutang menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutangi juga wajib jika meminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali seolah-olah dia telah bersedekah satu kali. Yang nomor 3, hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi, dan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah. Dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Misalnya Fatimah menghutangi Mahmud sejumlah 100.000
dalam waktu 3 bulan dan meminta Mahmud untuk mengembalikan hutangnya sebesar 110.000. Tambahan ini termasuk riba dan hukumnya haram. Tetapi jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad dan dilakukan secara sukarela oleh peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba, bahkan dianjurkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang telah mendatangi Rasulullah untuk menagih hutang seekor unta. Maka Rasulullah SAW bersabda, berikanlah seekor unta yang lebih bagus dari untanya. Lalu Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam melunasi hutang piutangnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah pengertian hutang piutang dan hukum hutang piutang menurut agama Islam. Kita perlu mengetahui apa itu hutang dan bagaimana hukumnya, karena kalau tidak, kita akan menggampangkan suatu perkara, yaitu hutang piutang, dengan mensepelekan. Di zaman sekarang, seolah-olah orang yang dihutangi menjadi flying victim atau korban, padahal hukum menagih hutang adalah wajib, karena hutang akan dibayar sampai di hari kiamat dan di hari akhir. Maka dari itu, tagihlah jika kalian menghutangi seseorang, karena itu adalah kewajiban kalian. Jangan bebani seseorang tersebut dengan hutang dan menjadikan timbangannya berat karena hutang tersebut. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.